Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Waalaikumsalam kami warahmatullahi. dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Andi Ahmad Maulana, Dinda Fadila Ramdhani dan Titan Sentrino dan juga Agil ingin mempresentasikan materi mengenai pembelajaran abad 21 sebagai tugas kami dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran oleh Ibu Mardiana SPD MPD. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya berikan ke materi pertama yaitu teman saya Titan Tentrino untuk memaparkan materinya. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Andi Ahmad Lutfi. Materi pertama adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 merupakan konsep pendidikan yang menyesuaikan diri dengan tuntutan dan realitas dunia pada abad ke-21. Lebih dari sekedar mempersiapkan siswa tanpa pengatur akademis, pendidikan abad 21 menekankan pengembangan keterampilan sikap dan pemahaman yang relevan dengan lingkungan global yang terus berubah. Prinsip pendidikan abad 21. Kemandirian. Pendidikan abad 21 mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang memiliki kemampuan untuk mengatur waktu, menetapkan tujuan, dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Yang kedua ada kreativitas. Mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir inovatif adalah aspek penting dalam pendidikan abad 21. Siswa diajak untuk menciptakan solusi baru untuk masalah yang kompleks dan memikirkan cara baru untuk memecahkan tantangan. Yang ketiga, kritis berpikir. Kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis informasi adalah fokus utama pendidikan abad 21. Siswa diajak untuk mengembangkan kecerdasan kritis mereka agar mampu menilai informasi dengan bijak dan mengambil keputusan yang rasional. Yang keempat ada kolaborasi. Pendidikan abad 21 menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Siswa diajak untuk belajar dari orang lain, menghargai keberagaman, dan bekerja dalam tim. Yang kelima, komunikasi. Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis adalah keterampilan kunci dalam pendidikan abad 21. Siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas dan persuasif. Yang keenam ada keterampilan digital. Di era digital ini keterampilan teknologi menjadi sangat penting. Pendidikan abad 21 mempersiapkan siswa dengan keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Yang ketujuh adalah literasi global. Pendidikan abad 21 membuka wawasan siswa terhadap realitas global. Mereka diajak untuk memahami berbagai budaya, perspektif, dan isu global, serta belajar bagaimana berkontribusi dalam masyarakat global. Yang keenam, pemecahan masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah kompleks adalah keterampilan kunci dalam pendidikan abad 21. Siswa diajak untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah yang kreatif dan efektif. Tim materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah membawakan materi pertama yaitu tentang apa itu pembelajaran abad 21. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tersebut dengan masuk ke dalam sub pembahasan yaitu tantangan dan peluang dalam implementasi pendidikan abad 21. Nah, penerapan konsep pendidikan abad 21 tidak datang tanpa tantangan, tetapi juga membawa berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi masa depan. Berikut ini yang telah tampil di layar adalah gambaran tentang tantangan yang dihadapi serta peluang yang tersedia dalam menerapkan pendidikan abad 21. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang tantangannya. Tentang tantangannya di sini ada yang pertama adalah ketidaksetaraan. Faktor seperti ekonomi, geografis, dan sosial dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Yang selanjutnya adalah integrasi teknologi. Tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai terhadap perangkat dan infrastruktur yang diperlukan. Dan tantangan yang ketiga adalah keterampilan guru. Tentu saja diperlukan investasi dalam pengembangan profesional guru agar dapat menjadi fasilitator pembelajaran yang efektif. Nah, kita lanjut.
membahas tentang peluang. Peluang yang pertama adalah kurikulum yang berorientasi pada keterampilan. Nah, sekolah memiliki peluang untuk merancang kurikulum yang lebih relevan dengan menekankan pada pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis dan juga kolaboratif. Dan peluang yang terakhir adalah teknologi sebagai alat dan pembelajaran. Nah, dengan menggunakan platform pembelajaran digital, siswa dapat belajar secara mandiri dan berkolaborasi secara global. Mungkin itu dia materi dari saya tentang tantangan dan peluang dalam menghadapi pendidikan abad 21. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Saudari Dinda Fadila Ramadhani untuk melanjutkan materi tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi di mana saya akan membahas tentang strategi dalam mengimplementasikan pembelajaran abad 21. Nah, dalam mengimplementasikan pendidikan abad 21, pasti kita membutuhkan strategi yang terarah dan praktis untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Nah, di sini ada 4 strategi. Yang pertama adalah peran pemerintah. Dalam peran pemerintah kita bisa menggunakan 2 strategi di dalamnya, yaitu kebijakan pendidikan, di mana pemerintah itu perlu merancang kebijakan pendidikan yang mendukung implementasi pendidikan abad 21, termasuk dalam hal kurikulum yang relevan dan pelatihan guru. Kemudian strategi kedua yaitu investasi infrastruktur, di mana pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan termasuk akses yang lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya pembelajaran. Kemudian strategi, peran sekolah, di mana dalam peran sekolah kita bisa menggunakan 3 strategi dalamnya. Yang pertama adalah kurikulum. Dalam kurikulum, sekolah perlu merancang kurikulum yang berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21, termasuk kreativitas, kritis berpikir, dan kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah integrasi teknologi, di mana sekolah itu harus bisa mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam proses pembelajaran, baik melalui penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak pembelajaran digital. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana sekolah harus memperkenalkan metode pembelajaran berbasis proyek sehingga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan menerapkan keterampilan abad 21 dalam konteks yang nyata. Kemudian ada yang dikatakan dengan strategi kolaborasi. Dalam kolaborasi ini kita bisa menggunakan strategi kolaborasi antar guru dan kolaborasi antar industri. Kolaborasi antar guru itu maksudnya kita bisa membangun jaringan kolaborasi antar guru untuk berbagi pengalaman, sumber daya, dan praktik terbaik dalam menerapkan pendidikan abad 21. Nah, kalau kolaborasi antar industri, eee, sekolah itu dapat menjalin kemitraan dengan industri dan komunitas lokal untuk memberikan pengalaman belajar yang relevan dan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Dan yang keempat yaitu peran guru, di mana, dalam peran guru kita bisa menggunakan 2 strategi, yaitu pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang inovatif. Dalam pengembangan keterampilan, guru itu perlu menjalani pelatihan dan pengembangan profesional yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan abad 21 dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Dan pembelajaran yang inovatif, yaitu guru harus menerapkan metode pembelajaran inovatif yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkreasi dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu saja materi yang bisa saya bawakan tentang strategi dalam mengimplementasikan pembelajaran pada abad 21. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Saudari Dinda Fatia Ramdhani telah membawakan materi tentang strategi dalam mengimplementasikan pembelajaran abad 21. Nah, selanjutnya untuk materi terakhir saya serahkan kepada teman saya, Saudara Agil, untuk membawakannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu langkah-langkah dalam mengimplementasikan pembelajaran abad 21. Implementasi pendidikan abad 21 membutuhkan strategi, membutuhkan memahami tentang peluang dan strategi praktis dalam mengimplementasi pendidikan abad 21. Langkah-langkah
berikutnya menjadi kunci memastikan keberhasilan transformasi pendidikan. Dan beberapa contoh yang dapat kita ambil yaitu adalah evaluasi kebutuhan lokal. Dengan melakukan evaluasi mendalam tentang kebutuhan pendidikan lokal dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah, guru, dan siswa. Lalu mengidentifikasi di area prioritas di mana pendidikan abad 21 dapat memberikan dampak terbesar. Dan yang kedua, rencanakan dan prioritaskan tindakan. Berdasarkan evaluasi tersebut, buat rencana tindakan spesifik dan terukur untuk menerapkan pendidikan abad 21. Prioritaskan langkah-langkah yang akan diambil berdasarkan pada dampak dan ketersediaan sumber daya. Dan berikutnya yang ketiga, yaitu dukungan dari pemerintah dan pihak terkait. Dapat dukungan dan komitmen dari pemerintah setempat, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung implementasi pendidikan abad 21 dengan ajakan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan inklusif. Dan yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan profesional. Dengan beberapa pelatihan, berikut adalah pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan pada guru dan staf sekolah tentang konsep, strategi, dan alat pendidikan abad 21. Fasilitas pertukaran pengalaman dan kolaborasi antar guru untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Dan yang kelima, integrasi teknologi dan sumber daya digital. Investasikan dalam infrastruktur teknologi yang diperlukan dan pastikan akses yang merata terhadap perangkat dan sumber daya digital. Latih guru dalam penggunaan teknologi yang relevan dan efektif dalam pembelajaran, serta dorong penggunaan platform pembelajaran digital dan sumber daya online. Dan yang keenam, pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Dorongan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif yang melibatkan siswa secara aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menentang kontekstual. Bangun kemitraan dengan institusi pendidikan, industri, komunitas untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang berarti dan relevan. Dan yang ketujuh, evaluasi penyesuaian berkelanjutan. Lakukan evaluasi rutin terhadap proses implementasi pendidikan abad 21 dan terbuka terhadap umpan balik dari semua pihak terkait. Gunakan hasil evaluasi untuk melakukan penyesuaian dan berkelanjutan dalam rencana dalam strategi implementasi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, promosi dan komunikasi. Komunikasikan secara terbuka, menjelaskan kepada semua pihak terkait tentang visi, tujuan, dan manfaat dari pendidikan abad 21. Dan gunakan berbagai saluran komunikasi untuk mempromosikan keberhasilan dan pencapaian dalam meraup pendidikan abad ke-21. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agil atas materi tentang langkah-langkah dalam melakukan pembelajaran abad 21. Nah, mungkin itu dia pembahasan kami tentang bagaimana pembelajaran di abad 21. Kita baru saja membahas tentang pengertian tentang pendidikan abad 21, tantangan dan peluang, strategi praktis dalam mengimplementasikan pendidikan abad 21, dan bagaimana kita mengambil langkah berikutnya dalam pendidikan abad 21. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang lengkap dari presentasi kami kali ini. Saya Andi Ahmad Maulana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.